Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita akan curhat bersama Haru, hanya seru. Kali ini kita akan sedikit membicarakan di era sekarang, di era pandemi sekarang. Kalau bisa dikatakan nanti judulnya itu kayak sekolah versus Corona 19, Coronavirus 19. Belajar dari rumah tentunya telah menjadi kegiatan sehari-hari bagi sekarang. Kalaupun ada isu-isu nanti new normal, mungkin belajar dari rumah ini bisa dikatakan sebagian daripada kegiatan new normal bagi warga Indonesia, khususnya bagi warga Indonesia, di mana mereka itu yang menjalani kehidupan di tengah-tengah pandemi dengan berbagai kendala dan teknologi. Jadi kendalanya infrastruktur dan teknologi seperti itu, sehingga membuat adanya kesenjangan pendidikan, khususnya bagi lembaga-lembaga sekolah. Mungkin yang saya bahas di sini hanyalah tantangannya saja. Tantangan di era pandemi ini, sekolah di era pandemi, belajar di era pandemi dengan menggunakan berbagai macam teknologi seperti halnya online ataupun apalah pokoknya yang bersifat online seperti itu. Karena ya kita tidak tahu hal yang sekarang akan terjadi ini. Karena kita bukan Tuhan, bukan siapa-siapa. Kita hanyalah manusia biasa yang hanya bisa menjalani apa yang sudah Tuhan gariskan. Kita tidak tahu takdirnya akan seperti ini. Ma min nafsihi tubdihi ila wala qadarun fi qayyumdihi. Kalau kata Imam Ghazali mungkin seperti itu. Jadi kita tidak bisa mengetahui takdir kita bagaimana nanti ke depannya, negara ini bagaimana nanti ke depannya, kita tidak tahu. Makanya di era pandemi ini kita banyak sekali tantangan. Nanti saya akan bahas sedikitnya, mungkin ada 3 tantangan yang itu sangatlah penting. Yang pertama kita akan membahas tantangannya. Keterbatasan fasilitas infrastruktur digital ini yang menjadi pendukung bagi belajar di rumah, belajar online. Jadi adanya keterbatasan ini sehingga ketidaksiapan siswa dalam proses belajar di rumah. Jadi itu poin-poin pertama ya. Jadi adanya keterbatasan fasilitas infrastruktur digital. Kenapa demikian? Karena gini, kita mengacu lagi kepada warga masyarakat Indonesia. Tidak semua warga masyarakat Indonesia itu mampu membeli handphone. Kita garis bawahi handphone Android, di mana sekarang proses belajar mengajar ataupun proses bertatap muka antara murid dan guru itu dengan menggunakan handphone. Untuk sekarang nih, karena adanya pandemi untuk sekarang. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada warga ataupun sebagian warga yang memaksakan datang ke sekolah demi untuk mencari tugas ataupun demi untuk supaya anaknya bisa belajar, lalu menghubungi langsung gurunya ke sekolah. Ada sebagian seperti itu, karena ya itu dia keterbatasannya infrastruktur digital, khususnya di masyarakat. Tuh. Lalu yang kedua, ekonomi masyarakat. Sudah tadi saya sampaikan contohnya, ekonomi masyarakat. Bahwasannya tidak semua masyarakat itu mempunyai sistem perekonomian yang normal. Rata-rata di Indonesia ini mereka berpenghasilan dengan cara hidup di jalanan. Itu artinya kalau tidak jalan mereka tidak punya uang. Kalau tidak keluar dari rumah mereka tidak punya penghasilan, seperti itu. Poin yang kedua. Jadi di pandemi sekarang ini kan kita
dibatasi dengan interaksi-interaksi. Jadi kita dibatasi interaksi-interaksi, baik itu interaksi dengan orang lain ataupun interaksi hal lain lah, makhluk gaib misalnya, mungkin tidak, tapi dengan interaksi dengan masyarakat lain seperti itu. Nah, itu yang kedua. Kita akan bahas secara gamblangnya aja lah, tidak akan dibahas panjang lebarnya, supaya gampang nanti diserapnya dan juga gampang dicermatnya. Terus yang ketiga, tidak adanya keadaan sosial masyarakat. Sosial, yang namanya sosial itu kan luas. Hidup bersosial itu luas. Bisa saja kita hidup sosial secara langsung ataupun hidup sosial secara tidak langsung. Apa hidup sosial secara tidak langsung? Ya ini, digital. Kita punya media-media sosial seperti Facebook, YouTube, Instagram, dan lain-lain untuk mencari berbagai macam pembelajaran bagi mereka yang ingin kreatif. Misalkan orang tuanya kreatif mencari di googling metode pembelajaran ataupun cara-cara belajar jarak jauh seperti itu, bisa dicari lewat media sosial. Artinya keadaan sosial ini sangatlah perlu sebagaimana pemerintah nantinya pandemi ini membuat adanya kesenjangan pendidikan. Anak susah sekolah, terus mereka yang dibatasi dengan ekonomi susah belajar karena sulit untuk bertatap muka dengan guru langsung. Seperti itu. Tuh, 3 tantangan ini menurut saya menjadi hambatan bagi mereka untuk bisa menyesuaikan dalam proses keadaan yang sekarang ini, pandemi virus corona ini. Oke, itu aja yang bisa kita omongkan, kita ngobrol bareng, kita sharing lah. Intinya sharing pengalaman selama pandemi ini.